Dan alhamdulillah aku lolos. Yang lolos cuma 47 orang dari 130. Setelah aku nganggur 2 tahun lebih, ngelamar sana sini gagal terus, tapi semenjak amalin sholawat tuh rasanya kayak nggak pernah khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Sutari. Di video kali ini aku pengen share tentang kisah keajaiban sholawat dari salah satu saudara kita yang berkaitan dengan dia akhirnya dapat pekerjaan setelah 2 tahun menganggur. Nah, jadi ini benar-benar dia ngerasain keajaiban sholawat gitu ya, karena ya itu tadi, udah lama nganggur akhirnya dapat pekerjaan. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Simak terus videonya ya. Sampai sekarang kita masih menghadapi masa pandemi dan aku banyak mendapat curhatan dari teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang udah kerja tapi harus kena pemutusan kerja atau di PHK. Nah, buat kita nih yang sampai saat ini masih punya pekerjaan, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita harus menikmati pekerjaan kita dan sebisa mungkin juga kita bisa berbagi rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita doain juga buat teman-teman yang belum dapat pekerjaan, semoga dapat pekerjaan yang berkah manfaat. Dan juga beberapa hari terakhir ini kita lihat negara kita banyak terjadi bencana alam. Mari kita doakan saudara-saudara kita bantu sebisa mungkin. Kita bisa berbagi rezeki atau minimal kita mendoakan saudara-saudara kita di luar sana semoga diberi kesabaran, dilapangkan hatinya, dan semoga mendapatkan rezeki yang jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara kita yang bertestimoni kali ini namanya Mbak Seli Agustina, beliau dari Bogor. Nah, aku bacain ya isi chat dari beliau. Assalamualaikum Kak Dina, aku salah satu penonton YouTube Kak Dina yang waktu itu sempat chat Kak Dina tapi belum Kak Dina bales. Saat itu aku lagi minta saran supaya aku bisa semangat terus ngamalin sholawat walaupun keinginan aku belum terwujud. Alhamdulillah sekarang aku mau testimoni pengalaman aku tentang keberkahan sholawat yang aku rasakan. Aku udah nganggur lebih dari 2 tahun dan aku baru kenal dengan amalan sholawat sekitar 1 tahun yang lalu. Melihat testimoni keajaiban sholawat dari berbagai sumber YouTube membuat aku semakin yakin dan penasaran pingin ngerasain sendiri. Aku selalu nonton video YouTube-nya Kak Dina yang membuat aku termotivasi untuk istiqomah mengamalkan sholawat. Singkat cerita, kejadian ini aku alami pada bulan November lalu. Jadi November 2020. Aku melamar kerja ke sebuah perusahaan. Dan dia bilang aku akan dapat panggilan kerja pada awal Desember. Saat aku menunggu, aku terus amalkan sholawat. Jadi sambil nunggu panggilan kerja gitu ya, dia terus ngamalin sholawat. Tapi ternyata pas awal Desember, perusahaannya salah panggil orang. Dan dia bilang nanti ngelamar lagi awal tahun bulan Januari 2021. Aku yakin semua yang terjadi karena Allah. Sambil aku nunggu awal tahun, aku berusaha untuk tetap istiqomah mengamalkan sholawat. Dan ketika sudah sampai waktunya, saat perusahaan itu buka lowongan, aku pun melamar lagi ke sana untuk yang kedua kalinya. Jadi yang pertama dia ngelamar gitu ya, yang awal Desember, gagal gitu ya. Terus dia ngelamar lagi nih di awal tahun ini. Yang ngelamar banyak banget Kak, sampai 130 orang. Tapi aku yakin aku pasti lolos. Sambil nunggu dan dibacain pengumuman lolosnya, aku sambil baca sholawat. Jadi sambil nunggu pengumuman, beliau ngamalin sholawat. Dan alhamdulillah aku lolos. Yang lolos cuma 47 orang dari 130 orang. Aku seneng banget Kak, setelah itu aku langsung training. Alhamdulillah aku benar-benar bersyukur aku bisa ngerasain keberkahan sholawat. Terima kasih buat Kak Dina yang udah selalu bikin video yang bisa ngasih semangat, support, dan mengingatkan kita untuk mengamalkan sholawat. Dan yang paling penting, pasrah sama Allah apapun hasilnya. Setelah aku pasrahkan semuanya, hidup aku jauh lebih tenang
dan keinginan aku pun satu persatu terwujud Kak, berkah sholawat dan kepasrahan kita kepada Allah. Lalu bacaan sholawat apa atau amalan sholawat apa nih yang diamalin oleh Mbak Sally untuk menjadi wasilah atau tawasul dia untuk mencapai hajatnya dapat pekerjaan. Nah di sini Mbak Sally bilang bahwa dia ngamalin sholawat yang bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebanyak 1000 kali sehabis sholat subuh. Nah aku bacain ya dari beliau. Aku ngamalin sholawat yang bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali sehabis sholat subuh. Pokoknya dalam waktu 1 hari jangan sampai aku ninggalin sholawat yang 1000 kali itu. Sama baca sholawat munjiat juga Kak. Kalau sholawat munjiat setiap habis sholat 15 kali, kadang 3 kali. Pokoknya yang penting sehabis sholat fardu aku selalu baca sholawat munjiat itu. Nah jadi ada 2 ya yang diamalin, sholawat 1000 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad setelah sholat subuh, dan ngebiasain sholawat munjiat entah 15 kali atau 3 kali setiap dia selesai sholat fardu. Alhamdulillah Kak, aku benar-benar ngerasain kemudahan dalam hidup semenjak belajar istiqomah ngamalin sholawat. Bersyukur banget, hati pun menjadi lebih tenang. Setelah aku nganggur 2 tahun lebih, ngelamar sana sini gagal terus, tapi semenjak amalin sholawat tuh rasanya kayak gak pernah khawatir lagi sama hidup dan masa depan. Pokoknya semua yang kakak bilang tuh bener banget. Kalau kita pasrahin semuanya sama Allah, apa yang kita inginkan bisa terwujud dengan sendirinya, yang pasti atas izin Allah. Pokoknya aku berterima kasih banget udah mau sharing ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman supaya terus yakin dan sabar. Pasti Allah sudah menentukan waktu yang terbaik untuk terkabulnya doa-doa dan permintaan kita. Aku udah minta Mbak Sally ngirimin foto pas dia pakai seragam kerja gitu ya. Cuman kata Mbak Sally ternyata seragamnya masih belum, terus juga beliau masih harus training juga. Dan jadi beliau ini nyertain kayak chat dari pihak perusahaannya dari tentang jadwal trainingnya gitu, biar teman-teman nggak ragu atau berprasangka kalau ini bohongan gitu. Ini benar-benar asli, real testimoni dari Mbak Sally, pengalaman beliau tentang keajaiban sholawat dalam hal mendapatkan pekerjaan. Ini udah kali ketiga ada testimoni keajaiban sholawat berkaitan dengan mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir juga ada teman aku sendiri, beliau testimoni keajaiban sholawat. Nah habis nganggur S2 gitu ya, habis S2 nganggur, akhirnya alhamdulillah dapat panggilan kerja jadi dosen tanpa harus melalui orang dalam atau ya semacam kayak gitu. Alhamdulillah, teman-teman bisa cek videonya di channel aku ini, udah 2 kalau nggak salah, ada 2. Jadi sebelum Mbak Sally ini udah ada 2 yang testimoni tentang keajaiban sholawat dalam hal mendapatkan pekerjaan. Buat teman-teman yang udah ngamalin sholawat tapi sampai sejauh ini belum dapat panggilan pekerjaan, seperti yang Mbak Sally bilang tadi, tetap harus yakin sama Allah, pasrah sama Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memberikan kita pekerjaan di waktu yang tepat gitu loh. Dan jangan berhenti bergerak. Nah dulu pas waktu aku nganggur, yang aku lakuin itu adalah tiap hari gitu ya, apa yang bisa aku lakuin tiap harinya, ngejualin barang-barang aku jual gitu ya, terus uangnya aku sedekahin, terus aku berdoa. Jadi habis sedekah itu berdoa agar segera dapat pekerjaan. Terus juga sambil menunggu ada panggilan kerja itu aku juga berusaha ngafalin Quran gitu ya, berusaha semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang positif. Atau bisa juga nih kalau aku dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, kalau kita masih nganggur sebenarnya tuh banyak yang bisa kita kerjakan gitu loh. Selain hal-hal yang berkaitan dengan kayak tadi gitu ya, ngamalin sholawat, ngafalin Quran dan lain sebagainya, kita tuh juga bisa gitu loh. Misalnya kita bikin pisang goreng, nah terus pisang gorengnya kita bagiin deh ke tetangga ya, jadi kita bisa jual juga pisang gorengnya. Atau kita bisa pergi ke masjid, jadi marbot masjidnya kita bantu bersihin masjidnya.
gak dibayar dulu nggak apa-apa gitu loh, yang penting kita terus bergerak. Nah insya Allah gitu ya, Allah pasti ngelihat usaha kita, ikhtiar bumi, ikhtiar langitnya. Nah insya Allah suatu saat pasti pekerjaan yang berkah, yang manfaat, yang gajinya gede akan menghampiri teman-teman semua. Jadi jangan berhenti bergerak, pasrah sama Allah, lakukan yang terbaik setiap harinya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih buat Mbak Sally yang udah berbagi kisahnya tentang keajaiban sholawat. Dan sekali lagi aku doain buat teman-teman yang belum dapat pekerjaan, semoga segera dapat pekerjaan yang berkah, yang manfaat. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.